Kutipan Sajarah Jati. Ki Anom membuat keris dapur Sosro. Alkisah Sang Prabu Brawijaya di Mojopahit menerima pesan isyarat dari Dewata berupa suara di angkasa. Suara itu berbunyi, "Hai Raja Wilwatekta, jika engkau menghendaki selamat kepada seluruh anak dan istrimu, carilah syarat adanya kebaikan itu, yakni sebuah keris yang berdapur 1000 atau berdapur Sosro. Itulah yang akan menjadi pusaka raja." Hilang suara dari langit, sang raja sangat heran. Waktu itu sudah menjelang malam. Pagi hari sang raja tampil di hadapan para punggawa. Patih Gajah Mada dan para bupati, panewu serta mantri sudah lengkap menghadap. Sang raja mengundangkan perintah. Barang siapa bisa membuat keris berdapur 1000 yang cocok dengan bunyi pesan dari langit, maka akan diberi kedudukan bupati. Semua yang hadir tidak ada yang sanggup. Sang raja kemudian memanggil 2 wadono empu, Tumenggung Supogati dan Tumenggung Supodrio. Kedua empu kerajaan tersebut menghadap sang raja sambil tertunduk. Muka mereka menatap tanah karena takut. Sang raja berkata, "Jangan kalian takut. Aku perintahkan kepada kalian berdua untuk mengumpulkan para pandai besi. Carilah satu saja yang mampu membuat keris berdapur 1000. Keduanya menyatakan kesanggupan, sudah diizinkan berangkat. Ki Supogati berangkat ke arah tenggara. Ki Supodrio berangkat ke arah barat menuju kediaman sang putra Ki Suposujono di Tuban. Namun sesampai di Tuban, Ki Supodrio kecewa karena sang putra tidak berada di rumah. Sudah setahun menghilang entah kemana. Dahulu terakhir mengantar Kanjeng Sunan Kalijogo, lalu tidak kembali sampai sekarang. Hanya ada sang cucu yang di rumah, yakni Ki Supo Anom. Ki Supo Anom diberitahu bahwa sang kakek dari Majapahit datang berkunjung. Ki Anom memeluk sang kakek. "Kakek, aku kira kakek membawa perintah sang raja Majapahit," kata si Anom. Ki Supodrio kaget. "Benar katamu, cucuku. Aku diperintah sang raja mencari pandai besi yang mampu membuat keris berdapur 1000. Bila dia mampu, akan diberi pangkat bupati." Ki Anom merasa tertantang, apalagi Ki Anom pun mewarisi kemampuan sang ayah. Ki Anom sanggup menempa besi hanya dengan tangan kosong. Lututnya dipakai sebagai landasan. Maka Ki Anom memberanikan diri menyanggupi permintaan Raja Majapahit. Ki Anom berkata, "Aku sanggup, kek. Bawalah ke hadapan sang raja." Sekali lagi Ki Supodrio kaget, merasa bahwa sang cucu berucap bukan perkataannya sendiri. Ki Supodrio berpikir, apakah ada dewata masuk ke dalam mulutnya dan membuatnya meracau. "Baiklah nak, aku bawa ke hadapan sang raja," kata Ki Supodrio. Ki Anom lalu berpamitan kepada sang ibu. Dewi Rosowulan mengizinkan karena yang membawa sang kakek sendiri. Segera kakek dan cucu itu berangkat. Sesampai di Majapahit, singgah dulu di kediaman sang kakek. Pagi hari berikutnya baru menghadap sang raja. Pada pagi itu, Ki Supogati juga sudah tiba di Majapahit, tetapi tak mendapat hasil. Jadi, Ki Anomlah satu-satunya orang yang menyatakan sanggup membuat keris itu. Ki Tumenggung Supodrio lalu melaporkan perjalanannya kepada sang raja. "Paduka, semula hamba hendak menemui anak hamba yang bernama Ki Suposujono di Tuban. Namun dia tidak berada di rumah. Hanya cucu hamba yang ada. Dia menyatakan sanggup membuat keris berdapur 1000. Perkataannya seolah bukan dari mulutnya sendiri. Barangkali ada dewata masuk ke dalam mulutnya. Maka hamba berani lancang membawanya ke sini." Sang raja menggelengkan kepala, kemudian berkata, "Hei, engkau anak si Supo yang bernama Anom, apakah benar engkau sanggup membuat keris berdapur 1000? Ki Anom menjawab lugu, "Benar, tapi aku tak bisa membuat keris seperti itu di daratan. Aku minta tempat membuatnya di tengah laut.
karena keris itu seperti langka, dan aku harus memohon kepada Dewata agar mampu melaksanakan pembuatannya. Sang raja merasa heran, lalu berkata, "Baik, aku minta engkau membuatnya." Sang raja lalu memanggil Ki Gajah Mada untuk melaksanakan permintaan Supo Anom. "Aku minta 4 bupati untuk mengantar si Anom yang sudah sanggup membuat keris. Aku kira tempat yang patut adalah Gresik," titah sang raja. Besi baja pilihan sudah dikumpulkan, alat dan pirantinya sudah disiapkan. Rombongan segera berangkat ke Gresik. Di tepi samudera para bupati dan bawahannya berjaga. Ki Anom lalu masuk ke lautan dan menempa besi. Sementara itu, Ki Supo Sujono yang telah mendapat gelar Pangeran Sendang sudah beberapa lama tinggal di Sidayu. Selama berada di Sidayu, Pangeran Sendang selalu membuat keris. Sesuai kedudukannya sekarang sebagai adipati dan bergelar pangeran, Pangeran Sendang membuat keris yang bertatakan emas. Namun walau sekarang hidup mulia, Pangeran Sendang selalu teringat dengan keris Kiai Sangkelat yang disembunyikannya di sungai. Angannya yang terus memikirkan Kiai Sangkelat menjadikan corak garapan keris Pangeran Sendang sedikit berbeda. Pamor keris yang dibuat di Sidayu agak mengapung. Pangeran Sendang tak dapat lagi menahan keinginannya untuk mengambil keris Kiai Sangkelat. Pada waktu itu sang istri baru mengandung usia 7 bulan. Namun keinginan Pangeran Sendang tak dapat ditahan lagi. Dengan sedikit membujuk sang istri, Pangeran Sendang minta pamit. "Duh Dinda, pujaan hatiku yang sungguh setia kepada suami. Bila diizinkan aku minta pamit pulang untuk menengok anakku yang berada di Tuban. Tidak lama kemudian aku akan kembali. Hanya pesanku, bila anak yang kau kandung kelak lahir laki-laki, berilah nama Joko Suro. Di sini aku tinggalkan 20 bakal keris. Bila nanti lahir perempuan, terserah engkau memberi nama siapa," kata Pangeran Sendang sebelum pergi. Sudah habis pesan untuk sang istri, menjelang malam Pangeran Sendang berangkat. Yang dituju adalah Blambangan. Sesampai di Blambangan langsung menuju ke sungai tempat dia menyimpan keris Kiai Sangkelat. Keris segera ditemukan, lalu dibungkus dan dikalungkan di leher. Pangeran Sendang kembali ke Surabaya. Di Surabaya ada kabar tentang empu bocah yang menempa besi di lautan. Namanya Ki Anom. Sudah 7 hari belum keluar dari lautan. Pangeran Sendang ingin melihatnya. Pada saat yang sama, Kanjeng Sunan Kalijogo mengetahui bahwa sang keponakan sedang kerepotan dalam membuat keris di tengah laut. Hanya bermodal tiupan napas, berpalu siku, dan landasan lutut, Ki Anom menempa besi. Setiap ditempa di lutut, besi menjadi sirna karena kalah keras dengan lututnya. Lama-lama Ki Anom kehabisan besi. Keris pun belum jadi. Lalu bagaimana ini? Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.